bertambah di tengah-tengah kami. Pasukan malaikatmu akan berjaga-jaga di sekeliling kami, agar setiap benih kebenaran firman Tuhan tidak akan lalu daripada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada leader senior dan juga kepada Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali. Senang rasanya karena yang menjadi yang kedua untuk bertemu secara tatap muka langsung ya di dalam firman Tuhan. Hari ini tema yang akan saya berikan judulnya intimate relationship. Waktu saya diberitahu bahwa saya sudah tanya dari sejak seminggu yang lalu ibadah 1 dan 2, katanya saya rindu membagikan tentang intimate relationship ini. Karena saya melihat ada satu lag yang besar, satu gap gitu ya, satu jarak yang cukup besar antara kita dulu ya setahun yang lalu sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini dengan masa sekarang. Percaya nggak percaya 1 tahun itu mengubah banyak hal. Yang salah satu yang berubah paling drastis semua kalau ketemu dengan anak saya yang dulu kecil mungil, anak saya yang kedua sekarang tinggi besar gitu ya. Itu cukup 1 tahun untuk berubah seperti itu ya. Sangat luar biasa. Ini sekalian pengumuman ya Bapak Ibu. Jadi mungkin supaya dikenal ya. Tapi ini saya serius dengan hal ini. Beberapa waktu yang lalu saya juga berterima kasih kalau Bapak Ibu Saudara termasuk dengan orang-orang yang berani mengikuti kuesioner saya. Karena saya tahu kalau saya yang memberikan kuesioner, Bapak Ibu akan berpikir apakah saya akan dicek satu persatu. Saya akan beritahu pada saat hari ini, saya tidak akan mengecek satu persatu Bapak Ibu karena saya membutuhkan data yang global, gitu ya. Jadi kalau mungkin dalam waktu dekat ini lagi saya akan membagikan kuesioner lagi. Saya berharap Bapak Ibu mau mengambil bagian ya, walaupun mungkin ada beberapa ibu-ibu yang menghubungi saya dan mengatakan, Ibu Lydia saya nggak bisa jawab kayak gini. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang lain atau saudara bisa menjawabnya, bantulah saya untuk menjawabnya karena saya membutuhkan data yang akurat ya untuk tesis saya. Kebutuhan selesai, cuma tinggal tesis ya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya akan bicara tentang intimate relationship ya. Dan intimate relationship with God. Jadi hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa memiliki hubungan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial. Artinya memerlukan orang lain untuk dapat menjalani kehidupannya. Kebutuhan akan orang lain memang sengaja diciptakan oleh Tuhan dalam kehidupan manusia karena Tuhan ingin manusia menyadari kebutuhan terbesarnya akan Tuhan. Jadi inilah saudara mengapa kita membutuhkan hubungan, relationship. Mengapa kita membutuhkan berhubungan dengan orang lain. Karena Tuhan memang menempatkan di dalam diri kita sejak dari Kejadian pasal yang pertama. Ada satu kebutuhan yang besar untuk manusia pertama, manusia Adam itu menyadari bahwa kok nggak ada ya yang sejenis dengan saya gitu ya. Kok nggak ada yang sama dengan saya gitu. Kok nggak ada ya yang bisa saya ajak ngomong. Saya mau ngomong sama gajah, gajah cuma melambai-lambaikan belalainya. Saya mau ngomong sama kelinci, saya mau ngomong sama gogok cuma gonggong-gonggong. Saya mau ngomong sama kucing cuma meong-meong, nggak bisa. Tuhan menempatkan di dalam diri manusia satu kebutuhan untuk relationship, untuk satu hubungan gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan nanti mau pada endingnya, pada akhirnya manusia menyadari kebutuhan terbesar akan Tuhan. Jadi memang ada satu lubang gitu kalau dalam saya kalau ngomong anak sekolah minggu, lubang di dalam hati kita seperti donat. Bentuknya lubang yang bisa diisi cuma hubungan sama Tuhan endingnya. Hubungan dipuaskan oleh Tuhan. Dan inilah yang seharusnya menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan manusia untuk dikerjakan. Mencari dan berhubungan dengan Tuhan. Hal itulah yang menjadi alasan terutama mengapa Kristus datang ke dalam dunia. Dan yang minggu lalu sudah kita rayakan bersama-sama, baik mulai dari Jumat Agung terus Paskah, bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa manusia, untuk menghapus dosa manusia dan menebus keberdosaan kita, menebus saudara, menebus saya, supaya kita dapat berjumpa muka dengan Allah, mengalami
ikatan kembali, berhubungan kembali, dekat kembali. Itulah sebabnya, mari Bapak Ibu Saudara buka di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 38. Ini merupakan terdapat di dalam ayat ini, Matius pasal 22 ini terdapat hukum yang pertama dan terutama. Dikatakan yaitu jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dikatakan ayat 38 mengatakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Ini muncul sebagai jawaban Tuhan Yesus ketika ada seorang yang mempertanyakan mana hukum yang paling penting. Karena pada masa Tuhan Yesus, hukum Taurat yang cuma 10 itu jadi beranak pinak. Saya katakan, menjadi banyak diatur kehidupan mereka untuk datang kepada Tuhan diatur. Menjadi hukum. Sehingga akibatnya orang itu datang kepada Tuhan itu jadi sesuatu yang sulit. Penuh dengan ritual, gitu ya. Penuh dengan hal-hal yang harus mereka kerjakan dan mereka bawa. Hukum yang seharusnya membuat mereka merdeka untuk mendekati Tuhan, malah menjadi hukum yang menjerat mereka sehingga tidak berdaya untuk mendekati Tuhan. Makanya Tuhan Yesus menjawab dengan cara meringkasnya menjadi hukum kasih. Dan ingat ini Bapak Ibu Saudara, di dalam hubungan, di dalam relationship, kita tidak bisa hanya didasarkan pada peraturan. Walaupun mungkin kita harus mengikuti taat kepada firman Allah, tapi kalau pada peraturan hubungan itu tidak bisa hanya berdasarkan perjanjian yang sekedar mengikat kita. Itu nggak bisa ternyata. Karena hubungan yang benar dan intim dengan Tuhan dikatakan oleh Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38 ini harus didasarkan dari hati dan didasarkan dengan kasih. Jadi saudara ingat ini, saudara datang ke Tuhan, makanya Tuhan marah sama orang-orang ahli Taurat. Mereka mendekat kepadaku dengan mulutnya, dengan tubuhnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Salah satu yang menjadi lag yang besar di dalam masa sesudah setahun, ini new normal namanya, kita udah kembali beraktivitas, adalah saudara, dulu waktu saudara di rumah, ibadahnya ibadah online, saudara katanya nggak touching gitu bahasa saya. Nggak mendapatkan sentuhan, nggak kerasa apa sih yang sedang terjadi. Mau itu ibadahnya nonton dengan 1000 orang, mau itu dengan 2000 orang, mau yang cuma dengan beberapa, katanya nggak touching. Kenapa nggak touching? Karena hubungan dengan Tuhan itu jadi sekedar ya udahlah nonton aja deh di YouTube, di televisi, nonton aja dari HP, nonton aja secara online, toh kita bisa ibadah. Tapi kita melupakan satu unsur, yaitu kita datang kepada Tuhan dengan hati kita. Ini jadi lag yang besar. Ini jadi gap yang besar. Ini jadi jarak yang besar di masa new normal ini. 1 tahun sudah berlalu dan kita nggak bisa kembali lagi ke masa itu, nggak bisa. Dan ketika kita sudah menghadapi sekarang ini, yang harus kita hadapi, makanya saya bilang, kita harus memulihkan intimate relationship ini. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya katakan intimate artinya dekat, terdalam. Gambaran yang diberikan untuk kata terdalam adalah seperti seorang membuat tato permanen di tubuhnya. Saudara tahu kalau orang bikin tato, saya nggak pernah bikin tato. Tapi kalau orang bikin tato permanen, itu jarum itu dimasukkan ke dalam bagian paling dalam kulit kita. Namanya endodermis. Supaya apa? Supaya tintanya itu nggak hilang. Supaya tetap tintanya itu permanen di dalam tubuh. Kata yang dipakai untuk intimate, dekat, hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan, itu adalah meninggalkan jejak di dalam hati kita. Bayangkan, ini Tuhan yang mau, Bapak Ibu, memberikan kehangatan dalam kehidupan kita.
Ini si Francois dalam sosial psikologi memberikan arti sharing that which in most with others, artinya berbagi sesuatu yang terdalam dengan orang lain, terdalam dengan orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita. Dan kalau konteks hari ini, kita bisa berbagi sesuatu yang terdalam kepada Tuhan. Jadi saudara bayangkan ini, kalau 1 tahun ini saudara ibadah online di rumah, maafkan saya, saudara, perjalanan saudara dengan Tuhan tidak meninggalkan jejak di dalam hatimu, artinya ada satu gap yang dalam antara hubungan dengan Tuhan. Karena hubungan yang intim, hubungan yang dekat, itu harus meninggalkan jejak. Sama seperti gambaran tato yang tadi saya bilang. Tato itu gak bisa dihilangkan, Bapak Ibu. Saya punya teman saya punya papa. Waktu dia dulu belum kenal Tuhan Yesus, tubuhnya itu penuh dengan tato. Di zaman dulu, tato itu kan gak bisa dilaser, dia gak bisa diapain. Itu disetrika, Bapak Ibu. Disetrika sama dia, supaya hilang. Tapi hasilnya itu ya jadi gak kayak kulit gitu ya, blur. Kenapa? Karena jejaknya terlalu dalam. Orang yang dekat dan intim harusnya seperti itu. Maka bayangkan Bapak Ibu kalau setahun ini kita kembali masuk ke dalam ibadah bersama-sama kembali. Apakah pengalaman kita setahun ini dengan Tuhan meninggalkan jejak yang dalam di dalam hati kita? Meninggalkan bekas gak? Permanen gak bekasnya? Itu kan pertanyaannya. Jadi kalau di dalam kehidupan kita harus intim dan dekat seperti ini. Ini harus dimiliki oleh orang percaya. Saya bersyukur dan hari ini saya akan bagikan, walaupun ayat ini Matius pasal 22 ini akan mendasari seluruh firman Tuhan hari ini, saya akan membahasnya dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Tapi sebelum saya bahasnya, tadi saya minta diputar saja filmnya supaya kita nontonnya agak dramatis gitu ya. Karena ini ceritanya bagus banget. Ayo, mari kita nonton. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Ya, baiklah demikian. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka,
dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ya, nanti kita lanjut lagi ya. Nah, dalam kondisi ini Bapak Ibu, ini cerita yang sangat saya suka banget, salah satu cerita ini. Mengapa? Karena dalam cerita ini begitu dahsyat gitu ya, hebat. Elia itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi bayangkan oleh kita kedahsyatan, kehebatan yang dilihat oleh Alkitab dalam pasal 18. Satu pasal sesudahnya di pasal 19, Elia itu depresi berat. Stres. Kenapa? Karena dia dikejar-kejar oleh istrinya dari Raja Ahab tadi, Isabel. Dikejar, mau dibunuh, dikatakan di dalam ayat 1 dan 2. Sehingga saya katakan justru dalam pengalaman Elia di dalam pasal 19 inilah yang justru membangun keintiman yang dalam dengan Tuhan. Saudara harus tahu bahwa kadang, dan mungkin saudara menikmati, ada masa-masa penuh dengan KKR gitu ya, penuh dengan kegerakan Tuhan di gereja. Tapi kok ketika saudara pulang, saudara akan menghadapi hal yang sama dengan Elia. Tapi yang Elia lakukan, dengar ini Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara dan saya harus lakukan hal yang sama. Bahwa ketika kita mengalami hal ini, ada 3 langkah yang harus kita lakukan dan kerjakan. Yang pertama itu di dalam ayat 1 Raja-Raja pasal 19, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dalam cerita ini, saya akan bacakan saja dengan cepat. Di sana dikatakan, di sana Elia itu waktu dengan stres gitu ya, udah mau takut, udah lari, udah mau mati, dia udah pilih melarikan diri.
Di sana dia masuk ke dalam sebuah gua, bermalam di situ. Kemudian firman Tuhan datang kepadanya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Maka segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Maka datanglah suara kepadanya dengan berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ada banyak keluhan yang terjadi di pandemi COVID ini. Kenapa? Karena banyak orang percaya, orang Kristen merasa sendirian. Ada banyak pergumulan yang mereka hadapi. Sesak nafas rasanya, lelah gitu ya, rasanya mau berhenti. Alkitab katakan Elia bahkan berseru kepada Tuhan, aku mau mati saja Tuhan, saya mau tinggalkan semuanya ini. Tapi saudara tahu, Elia masuk ke dalam satu langkah lebih dalam. Dia membangun keintiman dengan Tuhan. Yang pertama adalah dengan cara terbuka dan jujur dengan kondisinya. Keterbukaan atau transparansi itu berasal dari kata terbuka. Transparan artinya suatu keadaan yang tidak tertutupi, tidak ditutupi, keadaan yang tidak ada rahasia. Keterbukaan adalah langkah pemulihan. Keterbukaan membuat seseorang dalam posisi bisa dinilai sama orang lain. Keterbukaan terhadap Tuhan membuat orang menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus terbuka? Karena terbuka itu sedang memberitahu kepada kita, bukan memberitahu kepada Tuhan. Dengar ini. Banyak orang berpikir Tuhan tahu segala sesuatu tentang saya, ngapain saya terbuka? Tapi keterbukaan memberitahu kepada kita siapa diri kita sebenarnya. Apa masalah kita? Apa yang sedang terjadi? Dan ketika kita mengetahuinya, hati kita nih, posisi kita itu tahu sebetulnya apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Saudara, mengapa ini menjadi satu langkah yang dahsyat yang menurut saya? Karena langkah inilah yang membuat Elia nanti akan dipulihkan sama Tuhan. Dalam cerita ini, waktu Tuhan datang dengan kedahsyatannya, datang dengan gempanya, datang dengan apinya, Elia tahu bahwa tidak ada Tuhan di sana. Tapi ketika ada angin sepoi-sepoi yang begitu lembut menyentuh dia, Elia justru tahu ada Tuhan di sana. Ada satu statement yang saya katakan, saya harus cari dulu Bapak Ibu. Saya ada satu slide yang saya tulis tentang Elia ini. Saya katakan bahwa Elia dipakai Tuhan untuk memanggil api dari langit dan membakar korban. Tapi Elia tidak sanggup memanggil api dari surga untuk membakar hatinya. Hati-hati saudara. Dalam kondisi Elia ini, dia tahu dia bersama dengan Tuhan di dalam masa-masa kekeringan. Dia tahu bahwa dia ada di tepi sungai Kerit selama beberapa lama. Dia tahu bahwa dia dipelihara oleh Tuhan. Dia tahu bahwa dia dipakai Tuhan untuk memanggil api dari langit. Tapi yang dia tidak sanggup lakukan adalah dia memanggil api dari surga untuk membakar hatinya, untuk memberikan passion di dalam dirinya, untuk memberikan gairah, untuk
yang sedang terjadi di masa new normal. Saudara tahu dalam bilangan research 40-60% orang Kristen siap meninggalkan gereja mereka. Untuk apa? Untuk pergi ke tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena mereka bisa sama seperti Elia memanggil api dari surga, tapi tidak sanggup untuk membakar hatinya, memiliki gairah mengasihi Tuhan. Saya agak kelelahan karena saya habis vaksin, jadi maafkan saya. Lanjut. Yang kedua, harus cepat, dan tinggal beberapa menit. Eli lari pada tempat yang tepat. Di dalam ayat yang keempat di pasal yang ke-19, Elia itu mengerti hatinya, mengenal kehidupannya. Tapi saudara tahu, dia datang dan lari pada Tuhan pencipta semesta alam itu. Allah yang dia sembah, Allah yang dia kenal, Allah yang dia layani sepenuhnya. Allah yang memahami semua kebutuhannya. Dan hal yang penting yang harus kita kerjakan dan lakukan di masa-masa new normal ini nanti, saudara harus datang kepada tempat yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Kadang kita mau hasilnya instan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita datang kepada manusia, manusia itu akan memberikan reaksi kepada kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kadang Tuhan seperti seakan diam buat kita, gak bicara apa-apa. Tapi hari ini datang dan lari kepada tempat yang tepat. Saudara mungkin selama, maaf nih, pencarian selama setahun penuh membuat saudara begitu terbebani hatimu, begitu berat. Hari ini bilang, Tuhan, saya mau kembali bangun hubungan yang intim denganmu. Tinggalkan jejak yang dalam di dalam hati saya, sama seperti orang menato tubuhnya, sehingga jejak itu akan keluar dari dalam hati saya, membakar hati saya untuk kembali mengasihi dan dekat dengan Tuhan. Lanjut saja Bapak Ibu, yang ketiga, karena ini bagian yang penting. Karena Elia itu mempersiapkan diri dan mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, saya akan bacakan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Saudara harus tahu bahwa keintiman dekat dengan Tuhan bukan hanya membutuhkan keterbukaan sehingga Tuhan dapat memulihkan kita, tapi juga dibutuhkan kesiapan diri dan ketaatan sehingga kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dalam konteks cerita ini, Tuhan datang kepada Nabi Elia, memberitahukan kepada dia apa yang harus dikerjakannya. Dan saudara tahu, Elia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Saudara, inilah langkah terakhir yang seharusnya menjadi lompatan besar dalam iman kita. Saya tahu, Bapak Ibu Saudara harus tahu salah satu hasil dari riset yang saya lakukan secara pribadi yang kemarin saya sebar, itu bahwa orang sebetulnya jauh lebih rohani. Tapi yang berbahaya adalah kerohanian mereka, kerinduan mereka akan Tuhan kadang tidak dibarengi dengan ketaatan. Orang Kristen hanya butuh jawaban, tetapi tidak butuh Tuhan di dalam hidup mereka. Dikatakan Tuhan itu kadang dikatakan tidak selalu memberikan jalan keluar yang tepat dengan sesuai dengan keinginan kita, memuaskan keinginan hati kita. Saya kasih contoh. Ketika kita terluka dan disakiti orang lain,
Tuhan akan meminta kita mengampuni. Tuhan akan meminta kita tidak membalas. Tapi susah nggak? Susah setengah mati. Sampai matinya udah setengah hidup gitu ya. Udah nggak mau hidup lagi. Tapi dikatakan itu yang Tuhan minta dari kita. Ketika kita merasa kekurangan, Tuhan meminta kita mempercayai kelimpahannya. Tapi nggak cukup di situ. Memberikan persepuluhan dengan setia, bekerja dengan jujur dan rajin. Orang nggak siap, saudara. Manusia cenderung untuk jawaban yang instan dan cepat. Sedangkan jawaban Tuhan hampir selalu merupakan proses yang cukup panjang. Mengapa? Karena Tuhan lebih fokus kepada karakter kita. Sama seperti Ayub mengatakan, kalau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Itulah sebabnya orang yang memiliki kedekatan yang dalam dengan Tuhan siap mengikuti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan. Saudara, harus diakui dengan jujur. Di masa pandemi COVID ini, di masa memasuki new normal, orang Kristen, orang percaya, entah itu namanya, orang yang pergi ke gereja atau dia mau dengar khotbah online dan sebagainya, hanya memerlukan jawaban instan. Teman saya beberapa kali bukan ribut, datang ke saya pagi-pagi karena dia tahu saya juga guru agama, terus pendeta dan sebagainya. Dia ngomong bahwa dia setiap pagi ikutin ibadah online doa dari salah seorang hamba Tuhan yang terkenal. Sampai dia ngomong, kok dia pegang Alkitab, dia janji bahwa hari ini akan begini akan terjadi pada saya. Terus saya ngomong, Bu, itu teh ngomongnya sama berapa ribu orang. Dia diam. Tapi kok gak terjadi? Iya, karena kita di masa ini hanya mau jawaban yang instan. Tapi Tuhan mau membentuk karakter kita, hidup kita untuk semakin memuliakan Tuhan. Hari ini berdiri bersama-sama dengan saya. Ya, hanya pengumuman saja. Bapak Ibu Saudara, kalau nanti Bapak Ibu Saudara dapat vaksin, jangan takut divaksin ya. Karena reaksi tubuh setiap orang yang divaksin akan berbeda. Jadi mungkin saudara tidak akan mengalami sama seperti saya, tapi jangan takut ya. Karena itu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada kita, dan saya tahu itu merupakan bentuk perlindungan Tuhan juga yang Tuhan pakai melalui pemberitaan kita. Kita akan nyanyikan lagu itu tuh, dekat padamu, itu rinduku. Mari kita kejar kehadirannya Bapak Ibu. Jangan hanya butuh jawaban instan. Jangan jadi orang Kristen yang sanggup memanggil api dari surga untuk membakar persembahan, tapi tidak sanggup memanggil api dari surga untuk membakar hati kita, untuk mengasihi Dia. Hari ini datang sama Dia dan bilang, Tuhan, saya tahu bahwa hari ini yang harus dipulihkan dari saya adalah intimate relationship, hubungannya dekat dan intim yang meninggalkan jejak di dalam hati saya dengan Tuhan. Datang kepada Dia, minta jamahan Tuhan dalam setiap hal. Jangan minta jawaban yang instan, biarkan Tuhan bekerja dan menjamah hidup. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Jadikan doa di hadapan Dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Setiap kataku Kau pun menunggu.
Engkau ya Bapa. Agar kami semakin intim, semakin dalam mengenal dan mengasihi. Membiarkan Engkau memberikan jejak pengalaman-pengalaman yang indah di dalam hati kami. Memasuki masa new normal ini Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang tidak kami kerjakan dan lakukan sepanjang tahun. Mungkin kami meninggalkan kebiasaan kami untuk taat dan mengasihi Engkau, untuk datang kepadamu, untuk kami memberikan persepuluhan, untuk kami memberikan persembahan, untuk kami datang dan bertobat serta mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tapi hari ini, biarkan kami dengan sepenuh hati mau memasuki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam surga hamba berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang akan bekerja di tengah-tengah kehidupan. Haleluya.